mati dan bertahan hidup. Mereka berhasil mengatasi kekejaman lapangan dan menciptakan cara hidup sederhana bermartabat. Mereka yang berakar adat lama dan dituntun pandangan masa lalu, kini mulai berubah. Beberapa penduduk desa mulai sadar akan adanya dunia yang lebih luas. Di tengah-tengah kesibukan operasi awal, pada bulan Maret 1973, sebuah pesawat terbang jet mendarat di Timika. Pesawat ini membawa tamu istimewa yang mulia Presiden Soeharto. Bersama dengan pejabat lain, beliau datang untuk meresmikan pembukaan fasilitas penambangan. Kesuburan belenggu mitos di tanah ini berkembang lebih pesat dibandingkan pertumbuhan peradaban rakyat itu sendiri. Lambat laun menjadi sebuah budaya pola pikir yang menghambat akal sehat, hingga akhirnya segelintir orang yang menunjuk dirinya sendiri sebagai raja, menjadikan keterbelakangan rakyat sebagai tangga menuju perampasan hak, kebebasan, dan kekayaan. Atas nama pengabdian. Bab 1. Multatuli. Aku telah banyak menderita. Hindia Belanda, Nusantara, atau Indonesia. Dulu, kami menyebutnya Tanah Harapan. Tanah rampasan para penjajah, lakon keji dan bengis yang menindas, mencuri, dan menjatuhkan harga diri kami. Bukti biadabnya terekam jelas dalam catatan sejarah. Sejarah milik kami, bukan milik mereka. Begitu banyak yang tercemar di tanah ini, bukan hanya kekayaan alam yang diperjualbelikan secara ilegal oleh tangan-tangan oligarki, tapi pikiran, akal sehat, dan moralitas keberlangsungan hidup generasi penerus bangsa. Kami pikir, kelak sebagian besar dari kami yang akan terlahir di tanah ini lebih dari cukup untuk memahami berbagai hal yang sudah diperjuangkan sejak dulu, walau nyawa taruhannya. Rencana penumpasan untuk para penjajah, lakon keji yang kami kira dulu hingga di masa yang akan datang merupakan bangsa luar, ternyata asalnya dari kami sendiri. Maka yang terlewat adalah menumpas kaki tangan kolonialisme dan feodalisme di tanah ini. Bukan lewat pertumpahan darah, tapi melalui nasionalisme dan aspirasi kemanusiaan. Atas nama Persatuan Indonesia. Bab 2. Pamong dari Sabang sampai Merauke. Yang menuntun dan membimbing, bukan mendominasi. Lebih dari seabad lamanya hidup dalam rasa takut dan penderitaan fisik atas penjajahan, melampaui kata cukup untuk dapat menumbuhkan keberanian untuk memenuhi hasrat atas keinginan hidup dalam kesetaraan. Kesetaraan yang menjadi salah satu kunci dari kemakmuran juga awal dari tanda hilangnya dominasi dan penindasan membuat rakyat menolak keras kapitalisme. Bukan tanpa alasan. Sebab berkat kapitalisme, oligarki tumbuh subur di tanah ini. Dulu hingga sekarang. Nepotisme di sini. Bagaimana nanti membentuk oligarki. Di lain sisi, sebuah evolusi dari dipandang seperempat manusia menjadi manusia seutuhnya juga dibekali oleh kekayaan intelektual melalui pendidikan. Sudah jelas para bumi putra mewariskan gagasannya, tercatat dalam sejarah yang sayangnya ditulis setengah hati oleh para penguasa. Selain itu, globalisasi mengajarkan kita akan pentingnya akal sehat untuk mencapai kemajuan teknologi. Tapi globalisasi juga mengingatkan kita akan pentingnya mempertahankan identitas bangsa. Namun raja, yang tumbuh sehat dengan warisan nilai dan etos kolonialisme juga feodalisme, tidak segan menyebarkan penyakit dari hulu ke muara, dari Sabang sampai Merauke, membuat sebagian besar rakyat terbentur dengan krisis identitas. Identitas harus di-manage supaya dia tidak bertabrakan dengan prinsip demokrasi. Dulunya, rakyat memiliki banyak bumi putra dengan segudang kekayaan intelektual. Tapi kini, yang terlihat hanya ketumpulan intelektual. Masih menjadi sebuah perdebatan antara prestasi akademik dengan pendidikan karakter. Bukan soal mana yang lebih banyak memberikan kepuasan validasi, tapi mana yang lebih memanusiakan manusia. Apakah prestasi akademik atau moralitas melalui pendidikan karakter? Sayangnya, sistem pendidikan era pabrikan ini semata-mata hanya mengutamakan kepatuhan dan mengejar nilai saja. Maka bukan hal yang mengejutkan apabila kelak banyak dari kita yang tidak memiliki kesiapan dan kematangan berpikir untuk dapat menghadapi dinamika sosial dalam kehidupan dan menjadi bagian dari masyarakat. Atas nama krisis moralitas.
Bab 3, membentuk engkau. Taman dewasa, ngerti, ngeroso, lan ngelakoni. Perubahan, entah itu melalui evolusi, revolusi, atau konflik bentuknya, sebagaimana kamu hendak menyebutnya untuk menggambarkan apa yang sedang dan telah terjadi saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, terlalu banyak buah yang jatuh jauh dari pohonnya, atau nyaris tidak pernah jatuh, dituai sebelum tiba saatnya. Tapi kapan waktu yang tepat untuk menandai kematangannya? Jauh sebelum itu, pastikan benihnya tidak busuk. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada benih yang berkualitas di tanah ini? Untungnya, raja dan rakyat menanam benih yang berbeda. Masih ada yang tersisa. Masih. Dari dulu, rakyat selalu berjuang, berharap akan tumbuh subur. Setidaknya seperempat tanah ini tidak ternodai oleh raja. Jadi teruslah tumbuh untuk membentuk engkau. Bagi rakyat, gagasan yang datangnya dari Bumi Putra bukan semata-mata dianggap sebagai surat wasiat lalu dimuseumkan, dipasangkan tarif untuk setiap rakyat yang mengunjunginya. Atau ironisnya sekedar dijadikan ajang bersuah foto, mengabadikan suasana retro dan vintage. Dahsyat sekali. Syukurnya, beberapa dari rakyat menganggap ini sebagai bukti nyata bahwa hampir keseluruhan perubahan yang sedang dan telah terjadi saat ini terlalu jauh dari berbagai hal yang Bumi Putra perjuangkan. Ada yang hilang, dihilangkan, atau mungkin terlupakan. Kapitalisme sudah mendarah daging dalam setiap keputusan, prinsip, dan corak kehidupan di tanah ini. Atas izin raja, dan atas cita-cita mulia raja pula, rakyat dapat merasa lebih hidup akan harapan pemerataan akses menuju kemerdekaan sebagai insan manusia. 12 tahun, waktu yang rakyat percayakan untuk mengikuti standar raja. 12 tahun pertama, kedua, ketiga, lalu sudah berapa banyak diskriminasi dan segala tindak kekerasan terjadi di antara 12 tahun itu? Atau memang ini prosesnya? Melahirkan adab melalui kebiadaban. Itu yang sampai ke siswa itu less than 20%. Mana lembaga terbesar yang paling korup itu ya Kemendikbud. Karena sekolah jumlahnya ratusan ribu. Rakyat tidak tahu sampai kapan mereka harus menghitung penantiannya. Tapi lambat laun, setelah berbagai kerugian yang dihadapi, rakyat sadar 12 tahun yang diberikan sebagai proses menjadi manusia seutuhnya, bagi kawanan raja dilihat sebagai akses menuju kepuasan pribadi. Ketamakan. Ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Ini bayangin nih, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Memang, prestasi akademik kami bisa jadi meningkat, namun bisa jadi tidak. Tapi apakah cukup untuk dapat memanusiakan manusia? Cukup untuk menjadi manusia yang tangguh dalam masyarakat? Adab tidak dilahirkan melalui kebiadaban, bukan juga melalui kepatuhan dan perbudakan yang mengatasnamakan pengabdian. Tapi melalui model pendidikan, ngerti, ngeroso, lan ngelakoni. Dengan tujuan dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan masyarakat. Maka teruslah tumbuh, meskipun sebagian besar lingkunganmu tidak mendukung untuk bertumbuh. Maklumi, perubahan ini butuh proses. Tidak ada salahnya untuk kembali memulai dari seperempat manusia hingga menjadi engkau, manusia seutuhnya, atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Bab 4, buah yang dituai. Pelanggaran atas tripan tangan. Kegagalan dalam proses membentuk engkau bukan hanya mendatangkan kebutaan semata,
tapi juga mengundang kemalangan yang lain. Sebelum itu, mari kita rayakan kelahiran rakyat pekerja yang patuh dan tidak memberontak. Kami dibuat dan dibentuk seperti itu. Kelumpuhan kami bukan sebatas dibuat bungkam, bahkan tidak diizinkan untuk mampu berpikir untuk dapat menyuarakan hak kami. Segala hal yang penting sifatnya luput dari pandangan kami. Disembunyikan, dikubur, karena itu aib bagi raja. Eksploitasi hanya berlaku bagi rakyat. Begitupun pelanggaran atas Tri Pantangan hanya berlaku bagi raja. Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat Ija yang kemarin di bawah? Wah, sudah pasti dong, Mas. Oke, Sudah pasti. sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan itu dilihat. nggak jujur, Tapi Mas. begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Tidak ada satupun rakyat yang mau menikmati buah hasil dari kematian moralitas kepemimpinan raja, penyalahgunaan kekuasaan, tindak manipulasi keuangan, dan pelanggaran kesusilaan. Atas nama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Revolusi dan evolusi hanya dipisahkan oleh huruf R. R itu rakyat. Hati-hati dalam menggunakan kata rakyat. Bab 5, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Rakyat tahu bahwa sejatinya persatuan bukanlah takdir tunggal atas kebinekaan yang ika, tapi sebuah pilihan dan keputusan yang beranjak dari cita-cita dan tujuan atas kemerdekaan. Maka panggilan kemerdekaan yang terdengar lambat laun menjadi suara nyaring, vokal menyuarakan persatuan. Sebuah pengakuan bahwa di antara segala perbedaan yang ada, kita bisa jadi runtuh atau bangkit bersama. Tergantung pada seberapa pandai kita memelihara kesadaran diri dan juga menjaga persatuan. Maka inilah Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua atas proses kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia.